Talmud itu bukan firman Tuhan. Lalu Nora mengkomparasi dengan Imamat 18. Ya. Imamat 18 apa di sini larangannya? Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Yahweh Elohimmu. Kamu tidak boleh bertindak menurut perbuatan di tanah Mesir yang telah berdiam di antara kamu, ya. Oke, selanjutnya. Kemudian, ya. Di langsung ayat ini, ya. Baca semuanya. Oh, ya udah sih, Pak, itu aja. Kita baca ya. Diperbolehkan enggak? Ya. Oke, lanjut. Berbicaralah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, akulah Yahweh Elohimmu. Kamu tidak boleh bertindak menurut perbuatan di tanah Mesir yang kamu telah berdiam di dalamnya. Dan kamu tidak boleh bertindak menurut perbuatan di tanah Kanaan yang aku bawa masuk ke sana. Dan kamu tidak boleh hidup dalam ketetapan mereka. Kamu harus melakukan peraturan-peraturanku dan berpegang pada ketetapan-ketetapanku dengan berjalan di dalamnya. Akulah Yahweh Elohimmu. Dan kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang dengannya orang harus bertindak dan dia akan hidup dengannya. Akulah Yahweh. Tidak seorang pun di antaramu boleh mendekati kerabat keluarganya untuk menyingkapkan ketelan. Jangan. Akulah Yahweh. Yang tidak boleh itu nggak boleh dibuka semua bajunya lalu dipegang-pegang. Tuhan. Ya, kemudian yang sabar. Oh, ya udah. Baca lagi. Nah. Aurat ayahmu dan aurat ibumu, ia adalah ibumu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya. Menyingkapkan aurat apa ini yang di bawah ini? Gak boleh. Baca terus. Boleh nggak laki-laki dengan perempuan bersentuhan yang bukan mahramnya? Baca kau. Aurat saudara perempuanmu, anak perempuan ayahmu, atau aurat anak perempuan ibumu, baik yang lahir di rumah maupun yang lahir di luar, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya. Aurat anak perempuan dari anak lelakimu atau anak perempuan dari anak perempuanmu, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya, sebab itu adalah auratmu. Aurat anak perempuan istri ayahmu yang lahir bagi ayahmu, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya, dia adalah saudara perempuanmu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, ia adalah kerabat ayahmu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat saudara perempuan ibumu, sebab ia adalah kerabat ibumu. Saya tanya, aurat itu apa? Dari area yang sensitif lah. Yang inilah. Sejak kapan kaki jadi aurat? Kaki bukan aurat, Nora. Aurat itu apa? Aurat apa? Oke. Baik. Mereka baca aurat tapi mereka tidak tahu aurat. Aurat itu adalah area-area yang sensitif. Kalau laki-laki, bentar. Laki-laki itu yang dua itulah, yang satu itu. Terus kalau perempuan yang ini. Cari aurat itu apa? Aurat itu apa? Aurat itu area-area yang sensitif. Kalau perempuan kayak ini. Menyingkap aurat. Menyingkap aurat itu maksudnya apa? Itu menyingkapkan aurat, artinya dia tidak boleh bersetubuh dengan istri ayahnya. Kamu cari menurut KBBI. Aurat itu apa? Menurut KBBI dong. Iya Tuhan. Loh, ini kita menurut ini dong. Oke, setuju sama kamu. Kamu mencari. Ini menurut kitab suci kita dong, berdasarkan kitab suci kamu kita. punya kitab itu diterjemahkan Mikana. Kemudian kamu punya kitab kitab itu itu diterjemahkan pakai KBBI. Coba cari. Loh, jangan kau kira kamu pakai kamus besar bahasa Indonesia, jadi pakai kamus apa? Kamus London. Loh, aurat itu maksudnya adalah tidak boleh bersetubuh, tidak boleh tidur bersama ibunya, ayahnya, kerabatnya. Itu maksudnya. Mana artinya kayak begitu di Bible kau? Coba jelaskan. Memang itu artinya nggak boleh kawin sama itu. Makanya
makanya ini makanya judulnya di atas apa? aurat itu artinya apa? Makanya judulnya Imam 18 apa nih? Apa nih? BUHN yang dilarang. Menyingkap aurat, dikatakan menyingkap aurat. Iya, aurat itu apa? menyingkapkan, tidak boleh menyingkapkan aurat ibumu, aurat Apa anak tanya? perempuan. Artinya nggak boleh tidur Aurat sama apa nggak? anaknya, tidur sama Iya, aurat apa ibunya, nggak? tidur sama ayahnya, Kaki itu aurat apa maksudnya. Kaki aurat apa enggak? Bukan. Ih, kok kaki aurat? Mana kamu? Sejak kapan yang ini pindah ke kaki? Makanya saya bilang, kalau kalian tidak tahu arti aurat, jangan menggunakan kosakata bahasa Arab. Sejak kapan di dalam bahasa Ibrani ada kata aurat? Sejak kapan? Oke, kita lihat dulu bahasa Ibraninya ya, oke ya. Ya, silakan. Kok kaki aurat? Kaki aurat. Makanya saya bilang, kalau di dalam Islam kaki aurat. Kalian saja nggak tahu aurat. Di mana dalilnya di dalam aurat Quran itu kalau apa? kaki itu aurat? Di mana dijelaskan di dalam Kaki itu Quran kalau aurat. kaki itu aurat? Silakan tunjukkan dalilnya. Tunjukkan nanti dalilnya di mana dijelaskan dalam Quranmu kalau kaki itu aurat. Masa yang Gak ada dijelaskan dalam Al-Quran, karena kau semuanya mau dijelaskan dalam Al-Quran. Sementara di dalam Bible kau, aurat aja nggak dijelaskan apa artinya. Sekarang di dalam Bible kau, aurat itu apa? Aurat itu apa? Aurat itu apa? Oke, Ayo. bentar. Makanya saya udah kasih tahu samamu. Contoh ini di Kejadian 9 ayat 21 sampai 23. Aurat nu itu apa? Itu bagian daerah sensitifnya. Makanya ketika Ham dan Yafet menutup aurat ayahnya, mereka membelakangi dengan pakai kain ya. Nah, karena apa di situ kelihatan auratnya Nuh. Jadi aurat itu apa? Kalau laki-laki ya itu yang apalah yang dibilang Enggak, kau cari dulu menurut Biblemu. Saya akan tunjukkan. Benar. Aurat wanita menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Makanya bagi kami seorang wanita muslimah kaki itu aurat. Makanya saya tanya sama mana kamu. dijelaskan itu di mana? Dalilnya dalil. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kamu tahu mazhab nggak? Nggak tahu. Udah, kau nggak usah dijelaskan sama kau mazhab. Sekarang kau cari. Karena begini, di dalam Bible kau, kabar. Di dalam Bible kau ada tulisan aurat. Jabarkan aurat menurut Bible kau. Silakan. Iya, jadi di Kejadian 9 ayat 21 sampai 22, saya baca ya. Kejadian 21. Sejak kapan kaki aurat? Ya Tuhan. Itu menurut Islam. Sekarang menurut Bible kau, aurat itu apa? Makanya apa batasan saya aurat? tanya di mana dalilnya kalau kaki itu aurat walaupun dalam imanmu. Menurut Dalil mazhab dong. Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kau tahu mazhab Syafi'i? Nggak tahu kan? Mana tahu kau? Kitab Yahudi aja kalian maling. Udah tunjukkan sama saya aurat menurut Itu Bible kau. mengimani Aurat menurut manusia Bible gitu. kau, tunjukkan aja. Udah, aurat menurut Bible kau, tunjukkan. Tunjukkan sama saya aurat menurut Bible kau. Kejadian 9 ayat 21 sampai 22. Sampai 23 saya baca ya. Dan Nuh mulai menjadi seorang penggarap tanah dan dia membuka kebun anggur. Dan setelah dia minum dari anggur itu, maka mabuklah dia. Dan dia tidak berpakaian di dalam kemahnya. Lalu Ham, bapak orang kanan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya dan muka mereka berpaling sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi jelas dari sini bahwa aurat itu adalah area-area yang sensitif. Di mana Nuh itu tidak berpakaian, makanya auratnya Nuh itu adalah yang kita sudah tahulah itu ya, yang untuk mengeluarkan sel sperma ya kalau itu perempuan, kalau laki-laki. Nah, aurat perempuan itu ya ini sama yang mengeluarkan itulah ya yang apa itu. Nggak usah dibilang udah tahu lah. Jadi kaki ini bukan aurat. Sejak kapan yang di bawah ini berpindah ke sini dan berpindah ke kaki, makanya disebut kaki itu aurat. Saya minta datanya di dalam, mau di dalam Quran, hadis kek ya kan, menjelaskan bahwa memang ya tangan
itu atau kaki itu adalah aurat. Sudah Oke, jelas? kamu coba buka 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Kenapa harus menudungi kepala? Termasuk Taurat apa enggak? Buka aja dulu. Oke. Di mana di 1 Korintus 11. Yang perikopnya hiasan kepala wanita. Ayat berapa saya baca ini? Ya dari nomor 2 lah. Kamu baca. Kenapa harus menudung kepala? Aurat atau bukan? Bukan aurat. Oke. Dan aku memuji kamu, hai saudara-saudara, karena kamu telah mengingat segala sesuatu mengenai aku, dan kamu tetap memegang teguh tradisi-tradisi seperti yang telah aku serahkan kepadamu. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasyah, dan kepala dari wanita adalah pria, dan kepala dari Hamasyah adalah Elohim. Sebab setiap pria yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang berkerudung atau menudungi dia sedang mempermalukan kepalanya. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung atau menudungi kepalanya. Sebab sesungguhnya pria tidak harus berkerudung kepala karena dia merupakan gambar dan kemuliaan Elohim, sedangkan wanita adalah kemuliaan pria. Sebab pria tidak berasal dari wanita, tetapi wanita dari pria. Sebab juga pria tidak diciptakan karena wanita, tetapi wanita karena pria. Karena itu, wanita harus memiliki otoritas pada kepalanya oleh karena para malaikat. Walaupun demikian, di dalam Tuhan tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Sebab sebagaimana wanita dari pria, begitu pula pria melalui wanita, tetapi semuanya dari Elohim. Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak menudungi kepala layak berdoa kepada Elohim? Tidakkah bahkan alam sendiri mengajari kamu bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya? Namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya, karena rambut itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Akan tetapi jika ada seseorang kelihatan suka mendebat, kami maupun gereja-gereja Elohim tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Gak ada di sini dijelaskan rambut itu aurat. Jadi kenapa wajib menudungi? 1 Korintus 11 ayat 15 di situ rambut wanita kalau di dalam bahasa Yunaninya peribolaion. Nah, peribolaio itu dalam bahasa Inggris periwinkle. Periwinkle itu apa? Bunga tapak darah, itu mahkota. Nah, rambut wanita ini disebut mahkota. Tapi kenapa kita itu disuruh menudungi kepala saat beribadah atau berdoa? Karena apa? Tadi 1 Korintus 11 ayat mana tadi? 10. Karena wanita harus memiliki otoritas pada kepalanya karena para malaikat. Sebab apa? Malaikat-malaikat Yahweh itu kan diutus. Sehingga kalau kita berdoa harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang wanita yang tunduk kepada perintah Bapa, di mana kerudung kami ini simbol dari ketaatan atau ketundukan, karena kami juga berasal dari laki-laki. Jadi kami tidak disuruh bahwa rambut ini aurat, bukan. Ini adalah sebagai simbol ketundukan, ketaatan, bahwa kita menghormati Bapa di surga oleh karena para malaikat-malaikatnya. Ini tidak kayak simbol. Kenapa harus menudingkan kepala? Kenapa? Jadi Saya tanya ayat simbol. 10 oleh karena para malaikat. Kemudian juga karena kita berasal dari pria, yaitu di ayat 7. Karena kita merupakan gambar dan kemuliaan Elohim. Makanya karena kita memuliakan Elohim, sebagai bukti kita tunduk dan hormat kepadanya, maka kita disuruh menudungi kepala. Karena kami juga tanpa menudungi kepala pasti menutup aurat. Gak mungkin kami pertontonkan aurat kami kepada anak, kepada keluarga. Makanya tidak pernah ada dijelaskan kaki adalah aurat. Sejak kapan kaki adalah aurat? Di mana kamu
Coba kamu buka. Kamu nggak baca sampai situ. Imamat 18 ayat 16. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan. 19. Hah? 19. Oke, Imamat 18 ayat 19. Dan terhadap seorang wanita pada masa haid, engkau seharusnya tidak menjamak kena JISAN-nya dengan menyingkapkan auratnya. Itu artinya nggak boleh wanita haid nggak boleh bersetubuh. Ya Tuhan. Cemar. Iya, wanita yang haid itu nggak boleh dia melakukan persetubuhan. Tuhan tolong. Ini kalian lakukan nggak? Hah? Ini untuk kalian. Lah memang kan nggak boleh lah kalau orang yang haid itu melakukan seperti itu. Lagi pula dalam ilmu kedokteran itu Dimana memang nggak boleh. Gimana sih kamu ini? Di mana tertulis? Nggak, di mana tertulis? Lah ini Mama 18-19 orang yang wanita haid. Nah, dan terhadap seorang wanita pada masa haidnya. Kan itu masa haid. Oke, nah ini untuk siapa? Lah untuk semua orang lah yang Di mana tertulis ini untuk semua orang? Coba Yahweh. baca dari pertama. Coba dibaca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Berbicara kepada orang Israel apa kepada semua? Coba jawab. iya kan melalui orang Israel kan keselamatan untuk semua bangsa. Makanya melalui orang Israel kita mengenal siapa itu Tuhan Baca dulu dari Yahweh. pertama, Mikama. Baca dulu dari pertama. Baca dulu dari pertama. Baca dari Iya. pertama. Udah aku baca Tuhan tadi. berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Bani Israel. dan katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Elohimmu. Nah, di sini berbicara kepada Bani Israel atau dengan dikatakan untuk semua? Iya, melalui orang Israel kita mengenal Yahweh dan juga perintah-perintahnya. Di mana di sini Tapi dikatakan Nora, untuk semua? Di mana? Iya kan karena di dalam kitab suci ini di Efesus 2 melalui orang Israel, dia dulu kita nggak termasuk orang Israel tapi melalui darah Yesus HaMashiach kita menjadi anggota kerajaan Elohim. Aduh. Makanya saya bilang, ya, Yesus pelaku hukum Taurat yang dimana tradisi, dia bilang begini, tunggu dulu Mikana. Kami tidak mempercayai Talmud. Lah, kitab Tanakh itu ditafsir dengan nama kitab Talmud. Kalau tidak mempercayai, makanya saya bilang, saya minta fisiknya. Saya minta fisiknya kitab mereka. Mikana bilang nanti saya beli. Lah Mikana, kalau kamu mau membeli kitab Talmud, kalau kamu membeli kitab Tanakh, ya, kitab Torah, itu harus ada kitab tafsir. Enak saja kau memiliki kitabnya, tapi kitab tafsir kau mau buang. Makanya menurut kitab Talmud, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan. Yesus pelakunya. Makanya saya bilang Bible Perjanjian Baru itu tolong dicerna siapa yang melihat, siapa yang menulis, jelas apa tidak saksi yang bahwa seorang perempuan pesundil, ya, perempuan penjono bisa menyentuh kaki laki-laki yang bukan mahramnya kecuali istrinya. Ini tolong tunjukkan dalilnya dalam kitab suci. Jangan kau bawa tafsir-tafsir. Kami nggak seperti kalian. Tafsir-tafsir. Kau bawa mazhab ini, kau bawa tafsir ini. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Kamu menerangkan Bible kamu. Ini kamu menerangkan menafsirnya pakai apa? Kamu tahu tafsir nggak sih, Mikana? Ya berdasarkan Tafsir itu- dalil dong. Sebentar. Berdasarkan dalil, nggak perlu ditafsir. Sabar kau dulu. Kamu tahu nggak apa arti tafsir? Tafsir itu artinya menjabar. Kau diam dulu, ya. Tafsir itu bukan menerjemahkan. Menerjemahkan. Tapi kalau tafsir itu menerangkan ayat itu. Contoh, aku dan Bapa adalah satu. Kalian menerangkan mereka satu hakikat. Kalian menerangkan bahwa Bapa dan Yesua itu satu, sehingga Bapa itu adalah Yesua. Itu namanya tafsir. Beda yang menerjemahkan. Nah, kalau tafsir begini, dari Nora. sabar dulu lah, orang yang ayat 30 menjelaskan. aku dan Bapa adalah satu, terus itu satu hakikat. Saya nggak pernah bilang itu satu hakikat. Dijawab di Ulangan 6 ayat 4, satu apa di situ? Ya satu, ehad. Makanya nggak perlu menafsir. Nggak boleh menafsir kitab suci, biar firman Tuhan itu yang memberikan kita penjelasan. Kamu yang menafsir. Ayat yang dijelaskan dengan ayat lain itu. Oke, sekarang Makanya coba gini, tolong kau dulu jelaskan. tadi tunjukkan di dalam kitabmu Sebentar. di mana ada dikatakan kaki adalah aurat.
Ih Tuhan. Mazhab Syafi'i. 4 mazhab. Mazhab Syafi'i ini berarti kalian banyak kali yang kalian imani. Kalau kamu nggak paham mazhab ya sudah, kamu aja bukannya Yahudi, kamu Mesianik. Sejak kapan Yahudi? Sejak kapan Yahudi menyembah Yesua yang disalibkan? Sejak kapan dia punya Tuhan? Berarti kalian tuh banyak kali yang dimani. Saya sudah jelaskan tentang ada di Islam itu 4 mazhab sebagai landasan mereka. Sebenarnya kalau kau tidak imani nggak masalah, Mikana. Masalahnya saya mengerikan sekali ada Mesianik dengan Kristen mengambil kitabnya Yahudi, menyantolnya ke dalam Bible mereka dan mengatakan itu kitab suci kami. Sementara sudah dituliskan di dalam Imamat 18. Apa dikatakan? Katakanlah kepada bangsa Israel. Tuhannya mereka tuh berfirman kepada bangsa Israel, bukan ke Mesianik. Mesianik ini apa? Penyembah manusia. Sementara orang Yahudi tidak menyembah manusia. Nora, berdasarkan dalil. Bentar ini. Kita buktikan siapa sebenarnya yang mengambil kitab Yahudi dan meletakkan siapa yang berfirman. Apakah Tuhan Abraham tidak menyusui? mengambil kitab Yahudi? Sabar. Kami percaya kepada Yahweh. Enggak, sabar. Ini harus dikonter. Tunggu dulu. Sabar Nora. Kamu kan tadi menuduh kami mengambil kitab Yahudi. Sementara ya firman Tuhan tertulis Yeremia 36 bahwa Jangan buka Yeremia, kau nggak kenal kitab Yeremia. Mana kitabnya Yeremia? Mana tulisan Yeremia? Tunjukkan sama saya tulisannya. Ini Ayo tunjukkan. Ya, sabar. Kalau ngaku saja, paling di sana juga pasti ngaku. Mana kitab fisiknya? Jangan tantrum Nora. Bukan tantrum, mana fisiknya? Ya, Yeremia Kamu bahasa 36 Indonesia. Jangan tantrum. Mana Nora. fisiknya, Mikana? Kamu paham nggak, Mikana? Yeremia Kamu paham 36 fisiknya? ayat 2. Iya, Yeremia 36 Mana bahasa ayat 2. originalnya? Baca originalnya. Kamu minta originalnya. Oh ya udah, kita baca original teksnya ya. Oke, sabar. Mana kitabnya? Kitabnya iya. saya minta. Iya. Kitabnya? Ya. Oke, sabar. Jangan tantrum ya. Kita buktikan siapa sebenarnya yang mencuri firman Yahweh dan firman Yahweh. Saya apa dirimu gitu loh. Mana? Kapan Yahweh berfirman kepada Mesianik? Mesianik itu penyalib manusia. Mesianik itu penyalib Yahweh. Jangan tantrum. Tahu. Nggak ada dalilnya Mesianik penyalib Tuhan. Nggak ada dalilnya. Sama saya fisiknya. Saya akan ambil Al-Quran fisik saya. Ya itu kan cuma Mana fisiknya? kertasku. Sekarang sudah zaman digital. Oke, yang sekarang aslinya minta pun nggak sama kertasnya. isinya. Mana kertasnya? Sama Mana isinya. kertasnya? Kalau kamu kertasnya Mana mana kertasnya? kitabmu itu dulu ditulis di kertas kan nggak Mana toh? kertas yang saya minta kertasnya? Kitabnya Itu aja kalau menunjukkan itu tunjukkanlah kitabmu kertasnya? yang ditulis di atas pelepah Mana kurma. Di kertasnya? atas batu. Saya Jangan tidak yang masalah. Mana kertasnya yang menggunakan original? ini Mana kertasnya walaupun sudah menggunakan disalin original? ke dalam Sekarang saya tanya digital sama tapi Mikana. sudah sama gitu loh isinya loh. Yahweh berfirman kepada Nabi Nora. Yeremia itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Ibrani. Oke, Nah, saya mana tunjuk. fisiknya bahasa Ibraninya? Mana? Kan dalilnya sabar. Tunjukkan fisiknya. Iya, saya bacakan dalilnya ya. Ya. Itu sama saja. Kalau yang di dalam kertas juga sama saja yang di sini ya. Udah mana fisiknya? Makilat, sever, wekata, eleha, etka, agabarin, asek dibakti, eleha, al Israel, we al Yehuda, we al kalhagoim, miyom dibakti eleha, mime yosiahu, we at hayom hazeh. Nah, artinya apa? Mana fisiknya? Sabar Nora, jangan tantrum, tenangkan dirimu cantik. Memiliki kitab Yahudi mana? Mana fisiknya, Mikana? Jangan penipuan di sini, makanya saya bilang. Ketika kamu melakukan penipuan, kamu sabar. Ya. Mana? Yeremia 36 ayat 2, ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa. Sejak waktu aku berbicara kepadamu Bangsa apa? dari masa Yosia bahkan Bangsa sampai apa? pada ini. Ya Bangsa semua apa? bangsa kan udah dibilang semua bangsa. Semua bangsa apa? Ya semua Di mana bangsa. semua tidak bangsa? seluruh Di mana manusia semua di dunia bangsa-bangsa? ini. Mana semua bangsa-bangsa? Ini 36 ayat 2 ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Yeremia kau buka, di situ sekarang saya tanya sama kau.
Tanya Hagoim, dulu sama kamu. Hagoim itu Saya tanya dulu bahasa sama Ibraninya. Bahasa Indonesia Saya tanya sama kamu. semua bangsa. Hah? Saya tanya sama kamu. Bangsa-bangsa dengan bangsa sama nggak? Semua bangsa, karena di sini kal hagoim. Bangsa sebelum semua bangsa sebutkan. Bangsa apa tadi yang disebutkan? Itu artinya Sebelum- semua bangsa. Nora, udah Sebelum semua bangsa itu apa disebutkan? Kal apa disebutkan? hagoim. Dengar, kal Israel tadi nggak? Israel, Yehuda, terus dikatakan semua bangsa. Nah, kal mana? hagoim. Kal ini semua Apa artinya? hagoim bangsa. Jadi semua bangsa, ya semua bangsa di dunia ini gitu loh. Bangsa apa sebelumnya? Sebelumnya tuh kalimat apa sebelumnya? Kalau semua bangsa artinya semua Sebelumnya bangsa di kalimat dunia apa? ini ya Tuhan. Sebelumnya kalimat apa, Mikana? Kalau hagoim itu semua Sebelumnya bangsa. kalimat apa? Oke, kamu diam. Yeremia, bukan Yeremia. Yeremia berapa? Oke, Yeremia berapa? Oke, Yeremia berapa? Ini 36 Yeremia ayat berapa? 2. Oke, Yeremia Ini berapa? 36 ayat 2. Oke, kamu diam ya. Oke, kamu diam ya. Oke, kamu diam. Saya bacakan. Kamu diam. Makanya Kresteng ini S1, S2, S3, S3 pun kalau tidak mengerti bahasa, ya kamu diam dulu. Bikin saya ngomong. Kamu diam dulu dong. Oh, dari tadi kau yang punya room tapi kau yang tantrum. Makanya kau diam dulu. Dalam tahun yang keempat, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman itu dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab, gulungan, dan tulislah di dalam segala perkataan. Ini kitab ini bahasa apa ini? Udah bacalah Dia kitab apa kan? ya Tuhan. Bukan di situ bahasa Ibraninya kitab apa bukan? Oh Tuhan Yesus Masya, tolong ampunilah si Nora ini. Bahasa Ibraninya kitab apa bukan? Ini kitab apa bukan? Coba tunjukkan sama saya kalau itu kitab. Coba ambil dari bahasa Ibrani. Wih kitab. Ah. Jadi di sini kitab ta. Mana? Tunjukkan bahasa Ibraninya kitab. Oh Tuhan tolong. Ya iyalah, saya kan mengaku. Ta. Artinya apa? Tulisan kitab. Oke, sebentar ya. Ini bahasa Ibraninya teman-teman. Kahleha magilat sefer wikitapta eleha et kayol et kol hadawarim. Oh Tuhan tolong ampunilah sonora ini. Bahasa Ibraninya kitab. Bahasa Ibraninya kitab apa? Ya di sini kan kitab itu kan tulisan, makanya di sini kitab. Bahasa Ibraninya. Bisa Terus kitab, kenapa bisa di sini sefer. Ini ceper. Jangan alihkan topik Noraya Tuhan. Berarti ini bukan kitab. Ini bukan kitab. Jelas di sini sefer we kitab ta. Ya Tuhan. Sejak kapan chapter itu menjadi kitab, Mikana? Itu surat. Loh, ini Mikana, jangan kau ketawa. Ini bahasanya nih. Ini apa nih artinya? Baca juga ayat, baca juga. Ini apa artinya? Baca dulu ini apa? Ini bukan kitab tapi surat. Sejak kapan menjadi kitab? Ya, surat apa kitab? Itu kan Surat apa kitab? Yeremia 36 ayat 2. Surat apa kitab? Sefer we kitab ta. Ya Tuhan. Namun ini bisa Sejak kapan jadi kitab? Sejak kapan jadi kitab? Itu surat. Sefer we kitab Mana jadi kitab? Tinggal sama saya itu bukan cefer. Ayo. mengalihkan saudara. Nah, saya bacakan ya. Bahwa kitab kami ini Nggak, untuk semua saya bacakan bangsa. ini. Ambillah. Lalu dia lari kemana? Ambillah. Diam. Apa dulu? Ambillah surat. Pertanyaan kita nggak bisa Ambillah surat dijawab. gulungan. Ambillah surat gulungan, tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Israel dan Yehuda dan segala bangsa-bangsa atau segala bangsa. Semua kal hagoim. Di situ bahasa Saya Ibraninya bertanya, perbedaan bangsa dengan bangsa-bangsa itu apa?
Bangsa itu satu bangsa. Udah, bangsa Israel Yehuda. Selesai. Di situ nggak ada bangsa-bangsa. Di mana dikatakan bangsa-bangsa, Mikana? Di mana dikatakan bangsa-bangsa? Yang akhirnya kau menyatakan semua bangsa. Ya Tuhan. Bedakan bangsa dengan bedakan. Bedakan bangsa dengan bangsa-bangsa. Bedakan bangsa dengan bangsa-bangsa, Mikana. Di mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Dulu Nora. Di mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Di mana? Di mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Nih dalilnya teman-teman ya. Kol Hagoim. Kok? Im itu di belakangnya Goim? itu artinya jamak lebih dari satu. Makanya di sini ya. Kal Hagoim. Semua bangsa-bangsa. Kal itu kan semua nih. Semua ya. Di mana semua bangsa-bangsa? Jangan Kal itu artinya semua bangsa. Ih Tuhan tolong kasihanilah semua orang ini. Bukan semua bangsa-bangsa. Kal Hagoim di sini. Itu bangsa-bangsa. Kal Ayo, mana Hagoim. bangsa-bangsa? Ini Hagoim Mana ini bangsa-bangsa? bangsa-bangsa ya Tuhan. Mana bangsa? Mana Mikana? Ikan di pasar hanya suaranya yang kencang. Bangsa-bangsa. Ngerti? Mana dikatakan semua bangsa-bangsa? Dengarkan. Kol itu semua. Izinkan saya ngomong. Nora. Izinkan. Sebentar, sabar Nora. Kol itu kan semua. Hagoim. Bangsa-bangsa karena im di belakangnya. Im itu Bangsa saja, jangan kau menambah. Baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Terjemahannya mana? Bahasa Ibraninya Hagoim. Hagoim itu adalah bangsa-bangsa Baca, atau dari Bibelmu. Israel. Di mana di situ bangsa-bangsa? Bohong kali Mikana. Mana bangsa-bangsa? Tunjukkan kamera. Tunjukkan di kamera di Bibelmu. Itu Bibelmu. adalah jamak. Im itu jamak. Tunjukkan. Di Bibelmu tunjukkan. Di Bibelmu tunjukkan. Susah kali. Ditunjukkan semua bangsa-bangsa. Saya sudah tunjukkan saudaraku. Aduh Tuhan. Mana di Bibelmu? Jangan di HP-mu. Di Bibelmu. Mana di kitabmu? Ini sama aja sama itu sama. Iya, Tunjukkan kitabmu. Kamu lihat antum. Tidak, mana tunjukkan kitabmu bangsa-bangsa. Oke, Mana ini ya. tunjukkan bangsa-bangsa. Ya sabar, jangan tantrum. Ya sabar. Ya mana? Kitabmu. Mana kitabmu? Kenapa? Enggak, Mikana lucu. Dia mengambil kitabnya, ditunjukkan sama kita, itu kitab dia. Tapi dia tidak mau menunjukkan di depan kamera kitabnya. Ya ini. Cepat kitabmu dong. Iya, ini saya tunjukkan kitab saya ini. Yeremia 36 ayat 2. Kitabmu, itu HP. Itu HP enggak? Saya mau kitabmu. Tantrum Nora, jangan tantrum Nora, jangan tantrum. Sabar Nora, ini ya. Kal itu kan semua. Hagoim itu adalah Tulis di nations. Enggak, saya enggak mau. Karena di kitabmu. nation itu adalah bangsa-bangsa. Jadi Hagoim itu adalah bangsa-bangsa. Jadi untuk semua bangsa kami ini bukan hanya untuk orang Israel. Tuhan tolong kasihanilah Nora ini. Jadi Nora, Saya minta kitabmu, jangan kau bercerita. hendaknya lah kau berhikmat dan cerdas. Kamu mengatakan jamak artinya bangsa-bangsa ya, jamak ya. Iya. Artinya bangsa-bangsa ya. Ini kejadian sampai wahyu itu untuk semua bangsa-bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Oke. Si Nora tadi nggak bisa nunjukin ya kalau kaki itu adalah aurat. Sabar dulu. Dan juga kata kitabnya di Arab 38 tadi bahwa nabi-nabi ya sebelum nabinya itu semua punya istri. Ternyata nabi-nabi dari Israel banyak yang tidak memiliki istri atau selibat, yaitu Yeremia, ya, Nabi Elia, Rasul Yohanan, Rasul Paulus tidak punya istri selibat. Berarti apa kata kitamu ini? Apakah sesuai? Apakah sesuai dengan apa yang dialami para nabi dari Israel? Tidak sesuai. Dulu. Berarti kalau tadi yang kau bilang kalau jamak itu artinya bangsa-bangsa.
Jama Ya, berarti Hagoyim. bangsa, betul? Hagoyim itu nations, Oke. bangsa-bangsa. Kalau dia mengatakan Jama itu bangsa-bangsa, artinya lebih dari satu, betul ya? Iya, Hagoyim itu artinya Betul ya? bangsa-bangsa atau banyak bangsa gitu loh. Sebentar, saya mau menunjukkan ini. Dia nanti termakan dengan kata-katanya sendiri. Sebentar. Apa lagi? Oke. Berarti ini Mikana saya buka di dalam ini ya. Kalau dia mengatakan Jama itu berarti lebih dari satu bangsa-bangsa, berarti Tuhan dia lebih dari satu. Ini terjemahannya, ini kita buka ke Elohim. Sebentar. Berarti Elohim kamu ini lebih dari satu Tuhan kamu ya, Jama. Oke? Elohim Berarti itu Tuhan mengatakan bahwa sebentar, Tuhan kamu, Elohim ini, Tuhan kamu berarti lebih dari satu, Jama. Karena dia mengatakan tadi itu bangsa-bangsa. Saya minta terjemahannya bahasa Indonesianya di kitabnya. Kenapa dia nggak nunjukkan kitabnya? Di situ di kitabnya dikatakan semua bangsa, bukan semua bangsa-bangsa. Tapi dia nggak mau nunjukkan. Dia bersikeras itu adalah bangsa-bangsa karena Jama. tadi Berarti Hagoyim Elohim itu kamu adalah Jama, berarti Tuhan bangsa-bangsa. kamu. Elohim kau lebih dari satu. Ya, sabar. Elohim itu jamak dalam apa? Itu Jamak dalam adalah apa? jamak dalam kemuliaan dan keagungan. Bukan Di mana itu berarti tafsirnya? Di mana sih itu tertulis adalah jamak kemuliaan? Di mana tertulis jamak kemuliaan? Ya pula jamak kemuliaan. ya, karena di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 Elohim di situ singular, bukan lebih dari satu. Kemudian gini, Di kalau mana kamu oke, tertulis? Di mana? Iya di mana? Di mana? di Mikana? dalam kitabmu kan ada kata kami. Kami itu siapa? Udah jangan lari ke situ. Elohim kamu jamak. Elohim kamu jamak mana? Ayo tunjukkan. Lah, Yang di kau dalam jelaskan dari kitabmu ada kita. kata kami loh. Kami mengutus Udah setan-setan. tunjukkan. Tunjukkan. Itu yang mengutus setan-setan siapa? Tunjuk. Lari ke situ. Kami itu kan lebih dari satu. Aduh. Lebih dari satu. Nora, jawab dulu itu, jawab dulu. Kenapa kau nggak menunjukkan di dalam Bible kau semua bangsa-bangsa? Di mana tertulis semua bangsa-bangsa? Tunjukkan. Nah, si Nora mulai menghindar dari pertanyaan Saya saya. bukan menghindar. Saya Masa minta kamu kau tunjukkan di dalam tidak? Bible kamu. Di situ. Di dalam Bible kamu semua bangsa-bangsa. Ayo, enggak, kau tunjukkan. Tapi Enggak, saya pakai Bible. Mana Biblemu? Yang kau tunjukkan tadi sama Ustadz itu kan kau bilang ini kitab kami, berdasarkan kitab kami. Iya, Yang mana? Maryam 31, Maryam 83. Di situ kami telah mengutus setan-setan. Nah, kami itu siapa, Nora? Kami itu siapa, Nora? Hai. Siapa, Nora? Mikana tidak mau menunjukkan di dalam Bible-nya bangsa-bangsa. Mikana tidak mau menunjukkan di dalam Bible-nya bangsa-bangsa, saudara-saudara. Ternyata, Hagoyim. kau Saya sudah bukan kitab, jawab. tetapi catatan. Kalau Itu surat, Hagoyim bukan tadi. kitab, tapi surat. Mana Berani. kalau itu semua bangsa-bangsa? Nah, di Bible kamu, di Bible kamu, Mikana. Di Bible kamu. Maryam Saya cuma minta 83, bentar dulu. Aduh, Nora. di Bible kamu nggak tunjukkan sama saya. Nggak, tunjukkan sama saya. Tadi saya Bible sudah kamu. tunjukin bahwa di Yeremia 36 Ini ayat Bible 2 kamu, kamu kalau kan punya Hagoyim. kitab Iya, gimana? ini kitab saya. Saya Mana? membaca firman Ya Tuhan udah. setiap hari juga dari Tidak. ya ampun. Kalau Hagoyim di sini, teman-teman, kalau Hagoyim itu adalah semua bangsa-bangsa. Di kitab kamu, Mikana, di Ini kitab kamu. saya. Tidak, saya minta kitab saya. kamu. Mana yang kau pegang tadi? Ini kitab saya, Ustaz. Kamu ini gimana? Ini Udah kitab beli saya, satu. Ustaz. Mana? Itu yang Mana saya kitab bilang tadi kamu? bahwa di Yeremia Kitab 36 ayat kamu. 2 di situ Kitab kalau kamu. Hagoyim. Mana kitab kamu? Sementara Mikana? kalau Saya Hagoyim kitab itu kamu. adalah Kitab kamu. semua bangsa-bangsa. Kitab kamu. Semua bangsa-bangsa, Kitab makanya kamu. kitab suci kami dari Kejadian sampai Wahyu Mana itu, kitabnya? itu untuk semua bangsa, bukan Coba cuma minta untuk kitab orang kamu. Israel. Kitab kamu begini Sedangkan tadi. dalam kitabmu tadi Mana kitab Maryam kamu? 83 kami Mana telah kitab mengutus kamu? setan-setan. Nah, kami Mana di kitab situ kamu? lebih dari satu apa tidak? Nah, selesai. Kalian sendiri yang 15 mata menonton, Ya, ternyata Tuhan, saya sudah Mikana tidak tunjukkan mau dalilnya. menunjukkan. Jangan framing, Nora, Kitab jangan kamu. jangan Kitab kamu. terjual. Jangan Yeremia 36 terjual. kitab kamu.
Minta kitab kamu. Yeremia 36 tadi. Saya sudah tunjukkan Di dalam tadi. Bible kamu, mana jangan kitab kamu? pantun. Jangan Kenapa jadi susah pembohong, kalian Nora. kitabnya? Saya sudah Kenapa susah? tunjukin. Karena dia berbohong, nggak ada semua Mana bangsa, saya semua berbohong? bangsa. Karena Bohong, apa? Mika. Di sini juga ya. Bohong, Mika. Pemahamannya juga sama untuk semua bangsa-bangsa. Nah, iya mana kitab kamu? Mana kitab kamu? Ini kitab saya. Ini. Mana? Mana? Ini kitab saya, Yeremia 36 Mana? ayat 2. Di sini untuk semua bangsa, ya. Ya semua bangsa, betul. Bukan semua bangsa-bangsa. Ya. Masa dia ke gereja dia bawa kitabnya berupa HP? Ya nggak apa-apa. Sekarang zaman canggih. Kitab suci kami itu ya Mana? bisa Mana? disalurkan. Kitab kamu. Digital. Sekarang sudah zaman Kitab canggih, kamu. bukan zaman batu. Kalau kau ke gereja kamu pintu bawa HP mana? Pasti kau bawa kitab sucimu. Ya mana Iya. kitabmu? Mana kitabmu? Kan sabar ya. Aku tuh kalau ke gereja, ke kehilat, kami itu membaca firman Tuhan juga lewat ini. Karena apa? Itu sama isinya. Saya minta kitabmu. Sama isinya dengan manuskrip asli. Kitabmu. Sama isinya. Iya sama, saya sudah tunjukin. Kitabmu yang minta, tunjukkan. Kalau sama isinya tunjukkan dong. Mempermalukan dirimu, Nora. Kamu jangan menjadi zaman tunjukkan. batu. Tunjukkan sama Bukan saya zaman kalau batu. Yang di mana Tunjukkan batu di sama bawah-bawah gitu loh. Tunjukkan sama saya. Sudah selesai. Saya sudah. Kalian Nora. yang menonton. Nggak bisa Mikana jawab tidak pertanyaan bisa saya, Nora. menentukan artinya semua Nora. bangsa-bangsa menurut Bibalnya. Dalam kitabmu kami Selesai. adalah aurat. Di mana dalam kitabmu ada kata kami. Kamu nggak bisa jawab, Nora. Kamu malah memframing. Tidak Mana dulu. saya kan sudah Tunggu tunjukin. dulu. Sudah Tunjukkan tunjukin semua kitab saya. bangsa-bangsa. Sudah menunjukkan. Tunjukkan. Karena apa? Semua bangsa-bangsa Kitab tunjukkan. saya yang di Tunjukkan. sini pun ya Yang mana? kami gunakan Mana? makanya HP Android kami Mana itu kitab kami gunakan fisiknya? untuk memuji memuliakan Tuhan. Mana kitab Bukan fisiknya? untuk Saya dapat menonton peduli memuji siapapun video. kalian. Kitab fisiknya Bukan mana? untuk menggoda banyak Kitab wanita fisiknya mana? atau menggoda banyak laki-laki, tapi Mana kitab fisiknya? HP Android kami gunakan untuk Mana memuji dia? memuliakan Hei. Tuhan Yesus Hamasiah. Mana Di kitab mana kitab fisiknya? isinya juga sama, isinya juga sama ya. Udah, Yang selesai apa di dengan dalam digital zaman Islam yang itu lain. sama karena Udah di selesai sini sama bukan kamu. zaman batu. Udah. Nggak apa-apa kalau Nora mau tulis silakan karena nggak bisa jawab pertanyaan saya, menghindar. Saya cuma minta saya. kamu tunjukkan Kamu nggak untuk sesuai semua dengan fakta bangsa. sejarah para nabi di Israel. Kita berkata kitabnya? nabi-nabi itu tidak apa Mana memiliki kitabnya? istri. Ternyata ada Mana orang Israel, kitabnya? nabi dari Israel itu punya Mana tidak punya kitabnya? istri. Itu loh. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Jangan Mana kitab? kamu mengalihkan kemana-mana, Nora. kitabnya? Jangan kemana-mana, Nora. Semua juga seluruh dunia mengakui kitab suci kami ini disalin berulang-ulang dan juga disalin ke digital. Kenapa? Isinya sama, yang digital sama. Mana salinnya? Manuskrip asli itu Ya, saya minta salinannya. Mana salinannya? Iya, Mana salinannya? Mana salinannya? Ya udah, Mana digital. salinannya? Disalin sama isinya yang di dalam manuskrip mana? asli juga yang Kenapa sih disimpan di kalian nggak mau Bible itu menunjukkan sama. kitabnya? Sama Di isinya, HP. sama isinya sama. Kitabnya. Iya, kitabmu juga ini saya baca di HP juga. Saya membaca kitabmu di HP juga. Ini. Saya minta dari Ini. kitabnya. Ini Iya, saya juga minta baca dari kitabmu di HP Karena juga. kamu Apa kan berarti di Kristen. Saya tanya. Kamu punya kitab. Saya mau tanya Nora. Sabar Nora. Ya Nora. Sabar Nora. Dengar Nora. Apakah Al-Quran yang di digital ini beda isinya dengan Al-Quran yang kamu pegang yang kertas? Sekarang kau tunjukkan tanya, kitab saya mau kamu tanya. itu menuju kepada semua Sabar, bangsa-bangsa. Sabar Nora. Semua bangsa-bangsa Mikana. Iya sabar dulu. Ini kan saya kalau baca Quran itu di HP Android ya. Apakah isi Al-Quran di sini itu berbeda dengan Al-Quran yang ada bentuk kertas? Berbeda? Kamu menerjemahkannya Nggak tadi jawab, semua nggak bisa bangsa-bangsa. jawab. Kamu menerjemahkannya Apakah tadi semua Al-Quran bangsa-bangsa. ini isinya Gimana semua bangsa-bangsa berbeda dengan tertulis di kitabmu? Al-Quran yang berbentuk Ayo. kertas? Hah? Ayo, Nggak bisa mana? jawab. Mana? Iya jawab. Semua bangsa-bangsa tunjukkan semua bangsa-bangsa di dalam Bibalmu. Mulai lagi. Ayo. Ya, tunjukkan semua bangsa-bangsa. Begini Mikana, begini, dengarkan saya dulu. Oke, dengarkan saya dulu. Nora. Kalau Udah, kamu jawab seandainya dulu menunjukkan pertanyaan saya, Sabar jawab dulu. dulu. Kamu bisa izinkan saya ngomong nggak? Bisa izinkan saya ngomong nggak?
Kalau pertanyaan saya, Kalau kamu apakah bisa menunjukkan, sabar dulu loh Mikana, sabar. Ya, Kalau ya. kamu bisa menunjukkan di dalam kitab kamu, kan tadi kamu menunjukkan sama Ustadz El, kamu punya kitab yang setebal ini. Nah, saya minta di dalam Yeremia 36 nomor 2, di situ ada tertulis semua bangsa-bangsa. Saya akan diam. Saya akui saya salah. Coba tunjukkan. Udah. Oke, tunjukkan. Mana? Ya. Oke, saya kan sudah tunjukkan berulang-ulang. Ya. Tidak di kitab. Enggak, Kitabmu. sabar Nora. Ya, cooling down. Tenangkan dirimu, cantik. Tenangkan dirimu. Udah saya tunjukkan berulang-ulang dalam bahasa aslinya, original teksnya itu Kal Hagoyim. Kal Hagoyim itu artinya untuk semua bangsa-bangsa. Nah, kalau dia selalu berdalih, saya harus punya Di dalam tidurmu. yang berbentuk Artinya semua bangsa-bangsa. Sabar dulu, Di dalam sabar. tidurmu. Sabar Oke, dulu, itu kau sabar. tunjukkan di dalam. Enggak, kau tunjukkan di dalam itu kan, Android. Sabar dulu, sabar Dalam dulu. Bibelmu. Ini Tuhan. Dalam Bibelmu kau tunjukkan. Oke, Ini sekarang saya sabar sabar. di dalam Bibelmu. Jangan tantrum ya. Saya kan sudah tunjukin ya, yang jelas itu sama isi kitab suci saya yang di digital ini dengan manuskrip yang tersimpan di Museum Israel itu sama isinya. Nah, kalau kamu menolak itu, saya mau tanya, ini saya kalau baca Al-Qur'an kan di sini. Oh, ini susah kali nih Kana. Iya. Saya mau tanya, apakah Al-Qur'an di sini yang saya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berbeda dengan Al-Qur'an yang berbentuk kertas? Sama isi Kalau beda. originalnya sama. Originalnya sama. Ah, Originalnya sama. ya sama. Originalnya sama. Iya, berarti Al-Quran di dalam sini itu sama dengan isinya di Al-Quran yang berbentuk kertas. Sama. Ya udah, terus kenapa kau Nah, sekarang begini, oke. Oke, sekarang balik tanya ya, saya balik tanya. Apakah yang kau tunjukkan tadi originalnya dengan terjemahan yang di dalam kitab kau itu sama? Sama. Tunjukkan sama saya kalau itu semua bangsa-bangsa. Silakan. Oke. Ya, semua bangsa ya, sama aja semua bangsa-bangsa. Ya, sama. Artinya untuk melingkupi seluruh bangsa. Enggak harus saya tunjukin. Ini cuma ketahuannya. Dengan semua bangsa-bangsa sama. Mikanya menang. Bangsa sama, iya semua bangsa. Artinya melingkupi semua bangsa-bangsa di dunia. Maksudnya apa? Artinya semua bangsa. Itu sama aja podo ae. Itu sama ya Tuhan. Semua bangsa sama aja. Artinya melingkupi semua bangsa di dunia ini. Udah jam apa? Aku mau makan di kana jam makan. Makan. Ya. Ya, kenapa teman-teman saya langsung jawab? Karena gini ya, para polemikus, penghujat Tuhan Yesus Mesias, ketika Nora, ya kan panjang-panjang dia memframing, memfitnah, membual isi kitab suci saya, hanya itu yang ditangkap, yang direkam sama polemikus, lalu diupload. Giliran saya mengcounter, nggak diupload, malu kalian. Terguncang kalian kan? Terguncang. Ketika si Nora ngomong panjang lebar membual, itu yang diupload. Giliran saya mengcounter, nggak diupload. Seakan-akan Nora itu berhasil membual, padahal tidak. Makanya mulai sekarang, kamu tanya apa langsung ku jawab. Aku nggak akan membiarkan lagi kau panjang-panjang membual isi kitab saya, membual penuduh ya. Nanti gak cantik kok lagi. Apalah. Jamba. Aduh Tuhan.